Ilmu yang satu ini emang gak ada mata pelajarannya di bangku sekolah dasar, menengah, sampai atas. Tapi disadari atau enggak, kegunaan ilmu inilah yang kita pakai bahkan dari sejak kita membuka mata. Ya, bayi yang nangis adalah cara buat dapetin apa yang dia mau. Begitu juga ngerayu orang tua untuk kasih uang jajan lebih. Atau sampai dewasa nanti ketika berusaha jadi calon presiden yang bakal merintah satu negara, semua dipelajarin di sini di ilmu tentang bagaimana orang dapetin kekuasaan, tentang gimana sebuah negara ngatur jutaan orang dengan beragam kebutuhan agar semua bisa senang. Siapkan 1000 taktik untuk belajar ilmu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Farhan Hasbi dari Prodi SPI, ingin memenuhi tugas dari matkul ilmu politik yang diampuh oleh Bapak Purbo. Di sini saya akan menjelaskan ilmu politik dan arti dan kekuasaannya. Pengertian ilmu politik. Secara etimologis, politik berasal dari kata polis, yaitu yang diambil dari bahasa Yunani, yang artinya negara kota. Kemudian diturunkan kata lain seperti politis, dan disebut juga itu warga negara. Dan ada yang mengatakan juga politikus, kewarganegaraan atau civis, dan politik. Dan di situ menurut B. Mirian Budjarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dan menurut Ramlan Subakti, politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan dan kebijakan yang mengikat tentang kebijakan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Berdasarkan pengertian ilmu politik di atas, ilmu politik yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Jadi disitulah saling merangkul lah gitu. Makna ilmu politik. Ilmu politik dapat diberikan makna atau penafsiran yang berbeda, tergantung pada perspektif atau sudut pandang yang digunakan. Oleh karena itu, ada 9 rumusan ilmu politik menurut para ahli, yaitu A. Negara. Menurut Rogens F. Soltoun, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga negara yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. B. Pemerintah. Ilmu politik adalah ilmu tentang pemerintah yang dijelaskan oleh R.M. McIver. C. Kekuasaan. Ilmu politik mempelajari kekuasaan masyarakat, yaitu yang disebutkan oleh Warpson. D. Fakta politik. Ilmu politik adalah fakta-fakta politik yang disebutkan oleh Charles Eisman. E. Kegiatan politik. Ilmu politik mempelajari tentang kegiatan politik yang dijelaskan oleh Dillon, Leiden, atau Stewart. Dan yang selanjutnya, organisasi masyarakat. Ilmu politik mempelajari organisasi masyarakat yang dijelaskan oleh Kongres. Yang terakhir, pengambilan keputusan atau kebijakan. Ilmu politik mempelajari keputusan atau kebijakan. Dan yang terakhir, hakikat ilmu politik. Hakikat ilmu politik adalah power atau kekuasaan, tetapi tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakikatnya ada pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Keputusan politik selalu menyangkut kepentingan sektor publik.
Tapi tunggu dulu, kalau kita mikir ilmu politik itu tentang belajar pidato di atas podium atau ngajarin cara bagi-bagi kaos waktu kampanye, pikiran itu mesti disingkirin. Ilmu politik beda sama itu. Justru ilmu politik ada di balik kaca pembesar buat ngajak kita buat cari tahu, ngamatin sampai paham sama fenomena politik itu sendiri. Sebuah fenomena tentang gimana orang-orang berlomba dan berkompetisi buat ngeraih dan pertahanin kekuasaan. Untuk tahu gunanya ilmu ini, kita mesti mundur jauh ke ribuan tahun yang lalu. Era Yunani kuno. Pemikir kayak Socrates, Plato, dan Aristoteles jadi awal mula ilmu ini. Nanya tentang mana yang baik, mana yang buruk, dan berusaha nyari tahu apakah kita bisa mengatur diri sendiri atau perlu ada sekumpulan orang bijak yang ngurusin seluruh warga. Mereka berteori kemudian nyari tahu jawabannya dengan ngumpulin data-data dari seluruh penjuru Yunani saat itu. Hingga kemudian muncul rumusan sistem-sistem politik yang pertama dengan istilah demokrasi yang beda dari yang kita kenal sekarang.